Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam kasih dan sukacitanya Tuhan, Saudara. Amin, Saudara. Dan saat ini tidak terasa kita sudah ada di minggu pertama bulan Agustus 2020. Sekalipun kita masih ada di pandemi COVID Corona, mungkin masa-masa yang sukar, tetapi saya percaya saya dan saudara tetap melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kembali kita berikan yang terbaik dengan sikap hati kita, saudara. Kita mau memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami datang kepadamu Tuhan. Dalam hari yang luar biasa, dalam ibadah minggu hari ini, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah bersama-sama, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan seisi rumah kami. Karena kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Mari hadir dalam pujian penyembahan kami Tuhan dan memberikan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan setiap kami berdoa. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang ada di rumah yang siap diberkati, kita katakan amin. Berikan tepuk tanganmu yang meriah saudara buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, karena kita percaya Tuhan Yesus begitu baik buat saya dan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian syukur kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil nama Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
sembah Tuhan, Kau yang layak terima pujian. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kami angkat pujian syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian, segala syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Engkau Allah yang layak terima pujian kami, terima sembah kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Ketika Engkau hadir Tuhan Yesus, kami semua diberkati dan kami siap memuji Tuhan. Kami siap berlompat bagi nama-Mu, karena kami percaya Engkau bertata di atas pujian umat-Nya. Di dalam nama Yesus, mari saudara yang ada di rumah sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan saudara. Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa. Kita percaya Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Amin. Mari naikkan pujian sorak kita bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudara boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita memuji Tuhan. Katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Katakan Tuhan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama saudara, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sama-sama kita katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sama-sama saudara katakan ada kuasa. Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tanganmu yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Katakan kepada kanan kiri saudara, ada kuasa di dalam pujian kita. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, saat ini mari kita mau siapkan hati kita. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita saat teduh sejenak. Kita percaya kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan pasti menjawab setiap seru doa saya dan saudara. Haleluya. Kami datang dalam hadirat-Mu. Kami mau terima berkat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar tidak akan pernah kembali sia-sia Tuhan, tapi menjadi satu rema dalam kehidupan kami. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku.
Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan Yesuslah yang terbaik di dalam seluruh kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur karena hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat mengasihi kami. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Di ibadah raya dari GBI Glow Fellowship Center Depok ini, kami percaya hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang telah menyatakan kuasa Tuhan. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang telah memberkati kehidupan kami semua dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Glory bagimu ya Tuhan Yesus, syukur bagimu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami juga mau dengarkan firman-Mu, karena kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Firman-Mu ya Tuhan yang tidak akan pernah berlalu dari kehidupan kami, sebab firman-Mu ya Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Glory bagimu ya Yesus. Firman-Mu ya Tuhan yang adalah pegangan buat kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Kuat kuasa Roh Kudus yang terus memampukan kami untuk kami terus renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Urapi dan pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur karena hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik dalam hidup ini. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sudah menyatakan kuasa dan mujizat. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu ya Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom, haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua di hari Minggu yang luar biasa ini? Pastinya kabar kita, kabar yang luar biasa. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat luar biasa.
Kita ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena Tuhan Yesus. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan Allah kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya Pendeta David Julian Carter. Pendeta David Julian Carter bersama dengan istri tercinta Ibu Evangelis Sylvia Mutiara Carter Borusitorus. Kami Gembala Jemaat GBI Glow Fellowship Center Depok kembali menyapa Bapak Ibu Saudara semua dalam ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok. Haleluya. Walaupun kita hanya berjumpa melalui media, melalui online ini, tetapi kita percaya Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat baik dalam hidup ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, mari pegang Alkitab di tangan kananmu dan angkat tinggi di atas kepala. Dan mari ucapkan pengakuan iman ini. Haleluya. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita lihat Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-11. Kejadian 39 ayat yang ke-11. Kejadian 39 ayat yang ke-11. Haleluya. Dan kalau saudara sudah dapat, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Kejadian 39 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membahas tema sepanjang bulan Agustus ini, yaitu temanya adalah, tema bulan Agustus adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Dan cerita Yusuf ini mau menyatakan kepada saudara dan saya mengenai tanggung jawab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tanggung jawab buat orang percaya tentunya adalah hal yang tidak dapat dihindari. Tanggung jawab buat orang percaya tentunya adalah hal yang harus saudara dan saya sebagai orang percaya memenuhinya, melakukannya. Karena itu adalah tanggung jawab. Dalam pendahuluan saya catat seperti ini. Tanggung jawab adalah apa yang harus kita lakukan. Apa yang saudara dan saya harus lakukan. Itulah tanggung jawab. Atau dampak dari perbuatan yang saudara dan saya lakukan. Jadi tanggung jawab adalah apa yang saudara dan saya harus lakukan. Atau dampak dari perbuatan yang saudara dan saya lakukan. Nah, buat kita orang yang percaya, tanggung jawab harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Buat orang percaya, tanggung jawab harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Apa yang saudara dan saya harus lakukan atau dampak dari segala perbuatan kita, dan itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai orang percaya, dan itulah tanggung jawab. Sebagai suami harus jadi suami yang bertanggung jawab. Sebagai istri harus menjadi istri yang bertanggung jawab. Sebagai anak walaupun masih anak-anak, tapi anak-anak harus dilatih untuk mengerti mengenai tanggung jawab. Apalagi kalau dia sudah jadi remaja, jadi pemudi, jadi pemuda, jadi anak-anak muda, harus tahu mengenai tanggung jawab. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan,
atau apapun yang saudara dan saya lakukan, kita harus melakukan tanggung jawab kita. Makanya sebagai orang percaya, kita penuhi tanggung jawab kita. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita penuhi tanggung jawab kita dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yusuf memberikan kisah nyata. Jadi peristiwa Yusuf ini adalah peristiwa nyata, kisah nyata. Dan mau menggambarkan kisah nyata bahwa tanggung jawab tidak dapat dipisahkan dari setiap gerak-gerik orang percaya. Yusuf mau menyatakan bahwa tanggung jawab itu tidak dapat dipisahkan dari setiap gerak-gerik orang percaya. Jadi tanggung jawab itu melekat dalam diri orang percaya. Tanggung jawab itu harus saudara dan saya penuhi. Tanggung jawab itu harus saudara dan saya lakukan. Apapun dan siapapun kita laksanakan, lakukan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesuslah yang semakin dimuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya, amin, puji Tuhan. Selanjutnya dalam penjelasan saya catat seperti ini. Melalui peristiwa yang Yusuf alami, mengajarkan kepada saudara dan saya. Melalui peristiwa yang Yusuf alami, mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa yang pertama, tanggung jawab adalah tanda kita tahu dan mengenal Allah yang kita sembah. Tanggung jawab adalah tanda saudara dan saya tahu dan mengenal Allah yang saudara dan saya sembah. Jadi karena kita tahu dan mengenal Allah, kita penuhi tanggung jawab kita. Kita bukan orang yang bengong, cengok, melongo, dan sepertinya gak ada harapan dan entah apa yang kita pikirkan. Iya kan? Tetapi kita tahu bahwa ada tanggung jawab yang harus saudara dan saya penuhi. Ada tanggung jawab yang harus saudara dan saya lakukan. Makanya tanggung jawab itu adalah tanda bahwa saudara dan saya tahu dan mengenal Allah yang kita sembah. Berarti saudara dan saya menyadari bahwa kalau kita terus memuliakan Tuhan Yesus, berarti kita juga harus terus bertanggung jawab. Yaitu Tuhanlah yang terus kita muliakan di dalam seluruh kehidupan ini. Kita harus melakukan yang terbaik dalam apapun yang Tuhan percayakan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus berkuasa sehingga kita bisa tetap melakukan tanggung jawab kita. Kita tahu dan kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Kita tahu dan kita mengenal Allah yang terus kita muliakan di dalam kehidupan ini. Tanggung jawab kita penuhi. Yang kedua, tanggung jawab adalah respon kita atas penyertaan Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Tanggung jawab adalah respon saudara dan saya atas penyertaan Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan Yusuf, maka ayat yang kedua dari Kejadian pasal 39 ini dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi karena Tuhan yang menyertai Yusuf, demikian juga saudara dan saya meyakini bahwa Tuhanlah yang menyertai kita. Kita percaya, kita bersyukur, kita bersuka cita, kita makin bersemangat karena Tuhan Yesus yang menyertai kita. Sehingga kita mau terus lakukan tanggung jawab kita. Kita percaya Tuhan pasti memampukan. Kita percaya Tuhan pasti tolong kita. Kita percaya Tuhan pasti menyatakan kuasa dan mujizatnya. Sehingga kita terus melakukan tanggung jawab kita. Dan Tuhan Yesuslah yang semakin dimuliakan di dalam kehidupan ini. Haleluya. Yang ketiga, tanggung jawab yang membuat hidup saudara dan saya lebih hidup. Jadi hidup kita semakin bermakna. Hidup kita semakin apa? Semakin bermakna. Hidup kita semakin berarti. Hidup kita semakin mantap.
Karena ada tanggung jawab. Kalau tidak ada tanggung jawab, kita hidupnya pasti nggak jelas. Karena kalau tidak ada tanggung jawab, hidup kita jadinya tidak ada arahnya. Karena itu dengan adanya tanggung jawab, supaya Tuhan Yesuslah yang semakin dimuliakan, supaya hanya Tuhan Yesuslah yang semakin ditinggikan, supaya hanya Tuhan Yesuslah yang semakin diperkenalkan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan itulah tanggung jawab saudara dan saya. Tanggung jawab membuat hidup kita lebih hidup, hidup kita lebih hidup. Hidup kita jadi bermakna, hidup kita jadi berarti, hidup kita jadi penuh dengan sukacita, hidup kita jadi hidup yang penuh dengan semangat, hidup kita hidup yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Selanjutnya, tanggung jawab tidak akan pernah kompromi dengan dosa. Tanggung jawab tidak akan pernah kompromi dengan dosa. Walaupun dari hari ke hari Yusuf digoda oleh istrinya Potifar, tapi Yusuf tetap lakukan tanggung jawabnya. Bukan berarti Yusuf sodor-sodorin dirinya supaya akhirnya dia jatuh dalam dosa, tidak. Karena selanjutnya firman Tuhan memberikan kesaksian. Digoda lagi oleh istrinya Potifar, Yusuf langsung memutuskan lari tinggalkan istrinya Potifar. Jadi Yusuf bukannya mau nyodor-nyodorkan dirinya supaya akhirnya dia jatuh dalam dosa. Tidak. Yusuf tahu bahwa tanggung jawabnya itu harus tetap dia lakukan. Tetapi tanggung jawab tidak pernah kompromi dengan dosa. Kalau ada dosa yang coba menjerat saudara, kalau ada godaan setan yang coba membujuk rayu saudara, maka saudara langsung berkata tidak. Saudara langsung dengan ketetapan hati dan dalam hati saudara berkata tidak terhadap dosa. Karena tanggung jawab kita tidak akan pernah kompromi dengan dosa. Karena tanggung jawab kita di hadapan Allah. Yusuf saja sampai berkata, bagaimana mungkin hal ini kulakukan? Bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang sekeji ini di hadapan Tuhan? Berarti Yusuf tahu bahwa tidak boleh kompromi dengan dosa. Dia orang yang bertanggung jawab, dia orang yang memenuhi tanggung jawabnya. Tetapi ketika berhadapan dengan dosa, berhadapan dengan segala godaan setan, Yusuf tidak kompromi dengan dosa. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan pernah kompromi dengan dosa. Tantangan itu harus saudara dan saya lalui bersama dengan Tuhan. Dan iman kita kepada Tuhan, penyerahan hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tanggung jawab kita tidak pernah kompromi dengan dosa. Karena kita bertanggung jawab supaya hidup ini terus memuliakan Tuhan Yesus. Supaya hidup ini terus bisa menjadi contoh, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang semakin kita muliakan. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang semakin kita agungkan. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang semakin kita tinggikan. Tanggung jawab kita tidak pernah kompromi dengan dosa. Yang selanjutnya saya catat, tanggung jawab adalah kesiapan untuk tetap atau terus melakukan yang terbaik. Meskipun tidak ada orang yang melihat dan mendukungnya. Lihat saja Yusuf tetap melakukan yang terbaik walaupun tidak ada orang di rumah itu. Karena Yusuf tahu itulah tanggung jawabnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tanggung jawab seperti itu. Yaitu kita siap untuk tetap atau terus melakukan yang terbaik. Walaupun tidak ada orang yang melihat dan mendukung saudara. Karena kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Karena kita bertanggung jawab di hadapan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Tanggung jawab adalah kesiapan untuk tetap atau terus melakukan yang terbaik. Meskipun tidak ada orang yang melihat dan mendukung kita. Tetapi Tuhan tetap memperhatikan kita. Tetapi Yesus Kristus Tuhan Allah kita tetap menyertai kita. Haleluya. Yang selanjutnya yang keenam,
saya catat, tanggung jawab adalah kerelaan kita untuk tetap taat kepada Allah di dalam setiap tekanan. Tanggung jawab saudara dan saya adalah kerelaan kita untuk tetap taat kepada Allah di dalam setiap tekanan. Tekanan bisa saja menghimpit, mendesak, menekan saudara dan saya. Tetapi kita tetap memuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Tekanan bisa saja semakin kuat menekan saudara. Pergumulan, tantangan kita hadapi. Tetapi Tuhan Yesuslah yang terus kita muliakan. Tetapi Tuhan Yesuslah yang terus kita sembah. Kita mau taat hanya kepada Allah. Kita mau terus taat hanya kepada Allah. Kita mau terus muliakan, agungkan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Tanggung jawab adalah kerelaan kita untuk tetap taat kepada Allah di dalam setiap tekanan. Yang ketujuh, saya catat tanggung jawab adalah bukti dari setiap apapun yang Tuhan Yesus percayakan. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukti dari setiap apapun yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan berikan keluarga, bertanggung jawablah kepada keluarga. Kalau Tuhan berikan anak, bertanggung jawablah kepada anakmu. Jangan sia-siakan, jangan buang, bahkan bunuh anakmu, jangan. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi saudara dan saya tahu bahwa tanggung jawab adalah bukti Tuhan yang mempercayakan. Kalau Tuhan berikan anak, berarti Tuhan berikan kepercayaan. Nah kalau Tuhan belum berikan anak, Tuhan pasti punya maksud. Tuhan pasti punya rencana yang indah. Ya suami tetap bertanggung jawab kepada istri, istri tetap bertanggung jawab kepada suami. Demikian kita satu dengan yang lainnya. Di dalam keluarga terus saling mengasihi dan saling menyayangi. Itu adalah bukti dari apapun yang Tuhan percayakan. Kemudian kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan percayakan pelayanan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan percayakan hal-hal yang lainnya, karena Tuhan tahu bahwa itulah yang Tuhan telah berikan buat saudara dan saya. Rencana Tuhan begitu indah, dahsyat dan luar biasa. Jangan disia-siakan. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh setiap apapun yang Tuhan percayakan. Setiap apapun yang Tuhan beri, ucapkanlah syukur dan tetaplah setia. Semakin setia dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Karena itulah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan Allah kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Sehingga sebagai orang percaya, tanggung jawab adalah yang pertama, kesadaran bahwa Tuhan Yesus selalu memperhatikan apapun yang saudara dan saya lakukan. Kesadaran bahwa Tuhan Yesus selalu memperhatikan apapun yang saudara dan saya lakukan. Itulah tanggung jawab. Sehingga kita gak mau sia-siakan tanggung jawab itu. Kita mau penuhi, kita mau lakukan, kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga orang melihat saudara dan saya orang yang bertanggung jawab. Bukan orang yang lempar batu sembunyi tangan. Bukan orang yang hanya menuntut hak saja. Tetapi tidak ada tanggung jawab yang dilakukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sadarlah bahwa Tuhan Yesuslah yang selalu memperhatikan apapun yang saudara dan saya lakukan. Dan itulah tanggung jawab. Yang kedua, kesadaran bahwa Tuhan Yesus menyertai dan memberkati apapun yang saudara dan saya lakukan. Tanggung jawab buat orang percaya. Kesadaran bahwa Tuhan Yesus selalu memperhatikan apapun yang saudara dan saya lakukan. Kemudian kesadaran bahwa Tuhan Yesuslah yang menyertai. Tuhan Yesuslah yang memberkati apapun yang saudara dan saya lakukan. Haleluya. Itulah tanggung jawab. Yang selanjutnya,
Tanggung jawab sebagai orang percaya adalah kesadaran bahwa kita tidak dapat terpisahkan dari tanggung jawab. Kita tidak dapat terpisahkan dari tanggung jawab. Nah, kalau kita sendiri aja nih, tinggal sendiri, misalnya kita sebatang kara, kita punya tanggung jawab apa yang saudara dan saya bisa lakukan, apa yang hidup kita mau lakukan, walaupun kita cuma sebatang kara. Walaupun kita cuma seorang diri, berarti setiap orang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab. Apalagi kalau dia sudah berkeluarga, apalagi kalau dia sudah bekerja, apalagi kalau dia sekolah, apalagi kalau dia ada di lingkungan, apalagi kalau dia ada di gereja, apalagi kalau dia sudah melayani. Setiap orang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab. Itulah yang harus saudara dan saya sadari. Bilang kepada teman sebelah kanan kiri saudara atau keluarga yang ada di kanan kiri saudara atau depan belakang saudara, katakan sadar. Tapi bilangnya sambil tersenyum, sadar. Nah, supaya kita ngomongnya dan kemudian orang dengarnya jadinya mantap. Nggak kesannya kita maksa dan guruin, tapi kita hanya mengingatkan bahwa kesadaran, tanggung jawab buat orang percaya. Kesadaran bahwa kita tidak dapat terpisahkan dari tanggung jawab. Haleluya. Pada penutup saya catat seperti ini. Tanggung jawab membuat saudara dan saya dapat dikenal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang ciriin saudara dan saya. Mengenali saudara dan saya karena tanggung jawab. Bukan orang yang semena-mena, bukan orang yang memaksakan kehendak, bukan orang yang ngotot, ngeyel, udah salah, ngotot lagi. Tapi dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab membuat saudara dan saya dapat dikenal. Dan semakin memperkenalkan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Mantap. Jadi saudara dan saya dikenal. Dan untuk memperkenalkan Yesus, supaya semakin memperkenalkan Yesus Kristus Tuhan Allah kita, yang adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Tidak ada Allah seperti Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Tidak ada Tuhan dan Raja di atas segala Raja selain hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita semakin memperkenalkan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita semakin perkenalkan Tuhan Yesus melalui setiap tanggung jawab yang saudara dan saya lakukan. Yesus Kristus Tuhan Allah kita adalah juru selamat dunia ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah saudara dan saya menyadari bahwa masing-masing kita memiliki tanggung jawab. Biarlah saudara dan saya menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah sangat bertanggung jawab di dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sudah menyelamatkan kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sudah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang tidak pernah lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita. Dan itulah tanggung jawab yang Tuhan sudah nyatakan. Itulah kasih karunia anugerah yang Tuhan Yesus sudah nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus Kristus Tuhan Allah kita memelihara kehidupan kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita memberkati, menyertai kehidupan kita dan keluarga kita sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan Allah kita benar-benar Tuhan dan Allah yang sungguh sangat bertanggung jawab. Sekarang saudara dan saya yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Lakukanlah segala apapun yang Tuhan percayakan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai suami, jadilah suami yang bertanggung jawab. Sebagai istri, jadilah istri yang bertanggung jawab. Sebagai orang tua, jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Sebagai anak,
Jadilah anak-anak yang mulai mengerti dan melakukan tanggung jawab. Apalagi kalau engkau sudah remaja, apalagi kalau engkau sudah pemuda atau pemudi, anak-anak muda, orang-orang muda, kenalilah dirimu. Dan engkau harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena Tuhan Yesus yang sungguh sangat mengasihimu. Tuhan Yesus yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya, haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, amin, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Haleluya. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Haleluya. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Haleluya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Amin. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang bertanggung jawab. Kami bersyukur karena kami memiliki Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, yang benar-benar sangat bertanggung jawab. Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, yang sudah sangat mengasihi kami. Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, yang sungguh sangat baik di dalam seluruh kehidupan ini. Tuhan, terima kasih. Pengorbanan-Mu ya Tuhan menyatakan bahwa Tuhanlah yang mengasihi kami. Kasih sayang Tuhan Yesus tidak diragukan lagi. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kami sungguh sangat berarti di dalam seluruh kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan, menyadarkan kami bahwa kami harus memenuhi tanggung jawab kami. Kami harus melakukan tanggung jawab kami.
Karena Tuhan telah memberikan contoh, Tuhan telah memberikan teladan bahwa Tuhan adalah Tuhan Allah yang benar-benar sangat bertanggung jawab dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Tubuh-Mu telah terpecah, darah-Mu telah tercurah. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat setia. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, siapkan roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Dan kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan suci. Kita mengalami berkat Tuhan. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan Yesus sudah berikan. Kita bersyukur untuk setiap apapun yang Tuhan Yesus sudah anugerahkan buat kita. Kita bersyukur dan bersuka cita, sebab oleh bilur-bilurnya kita yang sakit sembuh. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang terbelenggu Tuhanlah yang memerdekakan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Yang mengalami kesesakan Tuhan beri kelegaan. Tuhan yang sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tubuh-Mu dan darah-Mu menyatu dengan kehidupan kami. Dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami adalah ciptaan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kita pegang roti dan anggur perjamuan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jika saudara percaya, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Jika saudara percaya, katakan amin. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan lagi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari angkat roti di atas kepala. Dan mari bersama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuh Kristus yang terpecah. Yang memberikanku kepastian. Hidup kekal di sorga. Yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku. Yang menjadikanku warga kerajaan Allah. Yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku. Sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU.
tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku dan segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang telah terpecah. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang sungguh sangat baik di dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nikmati. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Sekarang kita pegang di tangan kanan kita cawan perjanjian. Darah Kristus sudah tertumpah. Darah Kristus telah tercurah. Kesetiaan Tuhan sampai akhir. Kesetiaan Tuhan sampai selama-lamanya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari angkat cawan perjanjian di atas kepala. Dan mari bersama dengan iman kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada di dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus sudah tertumpah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Glory bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur, karena hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang telah menyelamatkan kami. Saat ini Tuhan, kehidupan kami semakin berarti, kehidupan kami semakin berbeda. Kehidupan kami, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kehidupan kami, kehidupan yang disertai oleh Tuhan Yesus. Kehidupan kami Tuhan, biarlah kehidupan yang selalu memuliakan Tuhan, yang selalu meninggikan Tuhan, yang selalu memuji Tuhan, bahkan melayani
Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah hidup kami jadi semakin berarti. Karena hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami, hidup kami jadi penuh dengan sukacita. Hidup kami penuh dengan semangat. Dan kami mengerti, mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab kami. Dan kami lakukan setiap tanggung jawab kami. Tuhan Yesuslah yang memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesuslah sumber berkat. Tuhan Yesuslah sumber mujizat. Mujizat terjadi. Yang sakit Tuhan sudah jamah sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Pergumulan, tantangan, masalah apapun juga yang terjadi, oleh karena Tuhan Yesus yang sudah menyatakan kuasa dan mujizat. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Terima mujizat, terima mujizat. Sebab bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang terbelenggu Tuhanlah yang sudah merdekakan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Yang mengalami kesesakan Tuhan beri kelegaan. Apapun juga masalah, persoalan, pergumulan yang dihadapi, kuasa Tuhan sudah nyata. Pertolongan kami datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Glory bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Kami bawa gereja ini hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati. Tuhanlah yang senantiasa menyertai. Apapun yang diperlukan oleh gereja ini, Tuhanlah yang sudah menyediakannya. Urapi dan pakai hamba-hambamu yang sudah melayani. Jerilah hamba-hambamu tidak akan pernah sia-sia. Sebab upah yang besar di sorga Tuhan berikan. Upah yang besar di sorga Tuhanlah yang sudah menyediakannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhanlah yang memberkati bangsa dan negara kami. Berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa kami. Presiden, wakil presiden, seluruh menteri, pejabat yang ada di kota, yang ada di daerah, TNI dan Polri, para wakil rakyat. Tuhanlah yang melawat semua pemimpin bangsa kami. Dan anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan. Tuhanlah yang memberikan kemampuan sehingga terus menjadi saksimu, memuliakan, mengagungkan Tuhan Yesus dalam apapun yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami percaya sampai pelosok negeri ini, bahkan sampai seluruh dunia ini, kami akan mendengar, kami akan melihat. Setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat luar biasa.
Yesus Kristus Tuhan Allah kami, Juru Selamat dunia ini. Haleluya. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Indonesia diberkati, bahkan bangsa dan negara yang kami kasihi ini menjadi berkat bagi bangsa lainnya. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja Tuhan, Tuhan bentengi. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan terus urapi. Biarlah gereja-gereja Tuhan terus bersatu, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kami, Juru Selamat dunia ini. Haleluya. Apapun yang dilakukan oleh gereja-Mu Tuhan, ibadah, program gereja, Tuhanlah yang tolong, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ibadah baik yang masih melalui online, Tuhan tolong. Atau yang ibadah sudah di gedung gereja, Tuhan juga yang memberkati. Tuhanlah yang menyatakan kuasa dan mujizat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhan mengabulkan doa kami dari sorga. Haleluya. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, glory bagi-Mu ya Tuhan. Jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran jika Kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekan orang lain jika Kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirimu jika Kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus jika Kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan jika Kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan jika Kau siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu jika Kau siap, katakan amin. Mari arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak-Nya yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan kepadamu damai sejahtera, kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat anugerah keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan bimbingan tuntunan hikmat dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita datang untuk menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagimu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua beserta dengan seluruh keluarga. Diberkati Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya.